bahwa Yesus marah ternyata bukan sama aktivitasnya, tapi Yesus marah sama mentalitasnya. Saya ulang, Yesus marah bukan sama aktivitasnya, tapi Yesus marah sama mentalitasnya. Contoh, aktivitas militer di medan pertempuran dan di barak militer cocok. Tapi kalau mentalitas militer dibawa masuk ke rumah tangga, nggak cocok. Makanan belum mateng, suami ke dapur lempar granat. Kenapa nggak mateng-mateng? Duar begitu, nggak cocok. Ya, anak salah push up 100 kali. Aktivitas militer di medan pertempuran cocok. Tapi kalau mentalitasnya dibawa masuk ke rumah tangga, nggak cocok. Sama, aktivitas berdagang di dalam sistem perdagangan atau di dunia marketplace cocok. Tapi kalau mentalitas pedagang dibawa masuk ke rumah Tuhan, mentalitas pedagang dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini yang bahaya. Dan mentalitas pedagang di mana-mana sama, cuma ada dua. Yang pertama, pedagang selalu cari untung. Betul apa betul? Nggak ada pedagang yang cari rugi, nggak ada. Pedagang selalu cari profit. Sekali lagi, dalam sistem perdagangan, it's very okay. Tapi kalau mentalitas beginian dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini ngeri banget. Dan banyak banget orang Kristen, imannya udah iman transaksi, bukan relationship lagi sama Tuhan. Tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya hari ini adalah relasi versus transaksi. Yuk kita buka sama-sama kitab Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab bilang begini, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ianya Tuhan Yesus ya saudara. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya semua saudara yang hadir pada pagi hari ini sudah tahu cerita ini. Ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya. Dan ini adalah peristiwa sekali-kalinya Yesus marah dengan menggunakan fisik. Dan ini bisa dibuktikan di ayat ke-15 bahwa yang membuat cambuknya adalah Yesus sendiri. Dan dari ayat ini juga membuktikan bahwa Yesus marahnya tidak membabi buta. Yesus marahnya sangat-sangat terkendali. Karena dia masih dengan tenangnya bisa membuat cambuk. Dan saudara, for your information, cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus bukan untuk nyambuk manusia. Tapi cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus adalah untuk nyambuk kambing dan domba. Karena kambing dan domba kalau berjalan atau berlari harus dipentung atau dicambuk.
Jadi sekali lagi, cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus bukan untuk mukulin manusia, tapi untuk nyambuk kambing dan domba. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus bisa segini marah? Kita semua tahu ada muridnya Tuhan Yesus yang sangat-sangat nyebelin, namanya Petrus. Petrus itu nyebelin banget. Tapi apakah Yesus marah ini sama Petrus? Tidak. Yudas menjual, berkhianat sama Yesus. Yesus marah ini sama Yudas? Tidak. Siapa yang paling nyebelin? Buat saya yang paling nyebelin itu di Alkitab adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka kalau bertanya sama Yesus, mereka nggak pengen belajar. Tapi kalau mereka bertanya sama Yesus, mereka pengen menjatuhkan Yesus di depan umum, di depan orang banyak. Yesus marah ini sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tidak juga. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus bisa segini marah sama pedagang-pedagang? Nah ternyata saudara tolong ingat baik-baik, di balik kemarahannya Yesus ternyata ada sebuah pesan untuk setiap generasi sampai hari ini dan untuk generasi yang akan datang. Ada sebuah pesan, bahwa Yesus marah ternyata bukan sama aktivitasnya, tapi Yesus marah sama mentalitasnya. Saya ulang. Yesus marah bukan sama aktivitasnya, tapi Yesus marah sama mentalitasnya. Contoh, aktivitas militer di medan pertempuran dan di barak militer cocok. Tapi kalau mentalitas militer dibawa masuk ke rumah tangga, nggak cocok. Makanan belum matang, suami ke dapur, lempar granat. Kenapa nggak matang-matang? Duar begitu, nggak cocok. Ya, anak salah push up 100 kali. Aktivitas militer di medan pertempuran cocok. Tapi kalau mentalitasnya dibawa masuk ke rumah tangga, nggak cocok. Sama, aktivitas berdagang di dalam sistem perdagangan atau di dunia marketplace cocok. Tapi kalau mentalitas pedagang dibawa masuk ke rumah Tuhan, mentalitas pedagang dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini yang bahaya. Dan mentalitas pedagang di mana-mana sama, cuma ada dua. Yang pertama, pedagang selalu cari untung. Betul apa betul? Nggak ada pedagang yang cari rugi, nggak ada. Pedagang selalu cari profit. Sekali lagi, dalam sistem perdagangan, it's very okay. Tapi kalau mentalitas beginian dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini ngeri banget. Dan banyak banget orang Kristen, imannya udah iman transaksi, bukan relationship lagi sama Tuhan. Di GSJS nggak ada. Ini adanya di gereja 3 jam. Tanpa kita sadari, imannya orang Kristen udah iman transaksi. Kalau menguntungkan, saya akan rajin datang. Pernah dengar? Kalau menguntungkan, saya akan komitmen. Kalau menguntungkan bisnis saya akan memberi lebih banyak. Dan seterusnya. Iman kita jadi iman transaksi akhirnya sama Tuhan. Yesus udah kasih prinsip hidup yang luar biasa. Di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Ini prinsip hidup. Bahwa kejarlah kekayaan rohani dulu. Nanti yang jasmani akan mengikuti. Ini kan. Jangan coba dibolak-balik, kita stres sendiri. Kita marah sendiri nanti sama Tuhan. Karena ini prinsip yang dikasih sama Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jasmani akan mengikuti. Kalau rohani kita kaya. Nah, kata tambahan, itu kata lainnya adalah bonus. Saudara tahu bonus? Bonus itu beli mobil dapat payung. Payung itu bonus. Yang perlu dibawa ke bengkel? Mobilnya, bukan payungnya. Karena payung cuma bonus. Kita ke Apeng, apa bonus buat kita? Jangan bilang pangsit. Karena mahal pangsit. Kita kalau ke Apeng Kedung Doro, bonus buat kita adalah acar. Kita nggak bisa besok datang lagi di Apeng, terus kita bilang gini, saya nggak mau bakminya, mau acarnya doang dong. Nggak bisa. Beli bakminya, acar akan mengikuti. Maksud saya begini saudara, apapun tambahan atau bonus yang dikasih sama Tuhan Yesus, tetaplah cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Tetaplah mengejar kekayaan rohani. Orang-orang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang tidak pasang syarat sama Tuhan.
tidak kasih kondisi sama Tuhan. Favorit saya teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini lagi diperhadapkan sama perapian yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Tapi masih bisa-bisanya ngomong begini nih 3 orang. Kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi jika tidak, keren banget. Kalaupun gak ditolong sama Tuhan, kami gak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Ini. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gak kasih kondisi sama Tuhan. Habakuk di pasal yang ketiga, saudara bisa baca sendiri nanti. Dia ngomong begini, walaupun kebun anggur tidak berbuah. Kalau pakai bahasa sekarang, walaupun gak profit, walaupun gak panen, tapi saya tetap akan memuliakan nama Allah saya. Orang-orang di Alkitab. Dan saya percaya jemaat GSJS TP juga sama seperti orang-orang di dalam Alkitab. Tidak kasih kondisi sama Tuhan. Tidak bersyarat sama Tuhan. Tidak transaksi sama Tuhan. Nah, ini mentalitas pedagang yang pertama. Pedagang selalu cari profit. Oke? Dalam sistem perdagangan gak apa-apa. Jangan dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan. Mentalitas pedagang yang kedua. Pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Betul gak sih? Sekali lagi dalam dunia marketplace kita saingan sama kompetitor gak apa-apa. Tapi mental beginian jangan dibawa dong ke rumah Tuhan. Lihat deh, orang Kristen ngumpul dikit, kita langsung merasa lagu kita paling benar, sebelah salah. Pengajaran kita paling benar, sebelah salah. Angkat tangan kita paling benar, sebelah salah. Lihat di sosial media hari ini. Gereja punya buzzer, ngeri banget gak sih? Untuk nyerang gereja lain. Kenapa? Karena semua merasa paling benar. Semua kelompok merasa kita benar, yang lain salah pokoknya. Saya ingin mengajak saudara, yuk kita pergi sebentar ke 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. 1 Korintus 12 ayat yang ke-26, itu kalau saudara scroll ke atas. Itu judul perikopnya banyak anggota tapi satu tubuh. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut. Stop dulu sampai di situ. Kita paham banget sama statement ini ya. Sakit gigi sakitnya di sini ya. Kepala ikut pusing. Tangan megang gelas lemes. Ikut lemes tangan. Satu anggota menderita, yang lain ikut menderita. Kita paham sama ginian. Ada gereja izinnya gak dikasih, kita ikut sedih. Ada gereja lagi kebaktian dibubarin sama masa, kita ikut sedih. So kita paham sama statement ini. Ya, kita paham sekali. Yuk lihat statement selanjutnya. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut. Ini enggak kayaknya. Kalau ada satu anggota dihormati, kita biasanya iri. Kita nggak ikut sukacita. Kita iri. Ingat baik-baik saudara. Tangan nggak bisa ngomong kalau dia nggak perlu kaki. Kaki nggak bisa ngomong kalau dia nggak perlu leher. Nggak bisa. Karena kita banyak anggota, tapi one body of Christ. Kita satu tubuh Kristus. Ada gereja yang dipanggil penyembahannya luar biasa. Ada gereja yang dipanggil ya, kesembuhannya luar biasa. Ada gereja yang dipanggil online-nya luar biasa. Saya tahu tuh gereja ada di Pakuan Mall, ada di TP, ada di Moy Jakarta, ada di Alam Sutra, ada tuh gereja kayak gitu. Tepuk tangan buat GSJS. Saudara menjangkau banyak orang sampai ke luar negeri lewat online-nya saudara. Saudara kuatnya di situ. Ya, kita semua banyak anggota, tapi satu tubuh Kristus. Nah, makanya murid-muridnya Yesus habis lihat Yesus marah, mereka teringat dengan statementnya Raja Daud. Di Yohanes 2 ayat 17 tadi. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Seharusnya orang-orang Kristen kalau datang ke gereja, jangan membuat gereja jadi kayak pasar, tempat transaksi. Tapi gereja adalah tempat saudara dan saya dibentuk oleh firman Tuhan dan sesama. Lumayan yang amin 4 orang.
Jangan jadiin gereja tuh pasar. Kalau masuk ke gereja, bawa mentalitasnya Raja Daud, bukan mental pedagang yang dibawa. Daud masuk ke rumah Tuhan, hanguskan aku, cintaku akan rumahmu, menghanguskan aku. Hanguskan dalam tanda kutip, sifatku yang belum beres. Hanguskan cara berpikirku yang salah. Hanguskan sifat-sifatku yang belum beres. Hanguskan Tuhan. Kita bersedia diproses sama Tuhan dan sesama. Nah, karena waktu, saya akan kasih buat saudara sebuah contoh kasus. Ada sebuah gereja, bukan GSJS, namanya Gereja Kolose. Gereja Kolose, jemaatnya yang datang itu status sosialnya menengah ke bawah. Dan Gereja Kolose mulai bandingin diri mereka sama tetangga. Tetangga mereka namanya Gereja Laodikia. Gereja Laodikia isi jemaatnya orang kaya semua, dibilang di kitab Wahyu. Kamu mengatakan kamu kaya, emang iya, kaya semua. Nah, jemaat Kolose bukan fokus sama Tuhan Yesus, fokus sama tetangga. Mereka bandingin diri mereka sama tetangga. Akhirnya gereja Kolose pernah jatuh dalam penyembahan kepada malaikat. Yesus jadi alternatif. Bukan Yesus satu-satunya, tapi Yesus jadi pilihan. Oke? Nah, ditegur sama Rasul Paulus. Nah, masalah gereja di Kolose sampai hari ini masih banyak loh. Kita terlalu sibuk bandingin diri kita sama orang lain. Di GSJSTP nggak ada. Kita terlalu sibuk bandingin diri kita dengan apa yang kita lihat, dengan siapa yang kita lihat di sosmed. Kita bandingin diri, kita lupa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial banget. Karena terlalu sibuk bandingin diri, bandingin gereja, bandingin keluarga, bandingin bisnis sama orang lain. Terlalu sibuk. Nah, gereja Kolose akhirnya ditegur sama Rasul Paulus. Yuk kita buka sama-sama. Kolose 1 ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa apa saudara? Kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow. Ternyata ada rahasia yang perlu diketahui sampai ke bangsa-bangsa. Kalau belum bisa bangsa-bangsa, diketahui keluarga kamu dulu. Diketahui tetangga-tetangga kamu dulu. Diketahui teman-teman SMA kamu dulu. Dan seterusnya. Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah gini saudara. Kita kalau baca Alkitab bahasa Indonesia. Kita nih nangkep ayat ini seakan-akan gini. Saya sama Pastor Timothy lagi duduk berdua. Terus tiba-tiba Yesus datang duduk di tengah-tengah kita berdua. Gitu gak sih nangkepnya? Kristus ada di tengah-tengah kita. Nah saudara, saya udah sering mengatakan ini sebagai orang Kristen Indonesia. Kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check ke KJV. KJV, King James Version. Kenapa KJV? Karena KJV terjemahannya 80% akurat dari bahasa aslinya. Loh kenapa emangnya Alkitab bahasa Indonesia? Please don't get me wrong, jangan salah tangkap. Bukan firman Tuhan yang salah, tapi bahasa Indonesia yang punya kelemahan. Apa kelemahan bahasa Indonesia? Kosakata kita terlalu sedikit. Jadi penerjemah Indonesia kalau menerjemahkan dari Alkitab bahasa lain atau buku-buku dari bahasa lain, penerjemah Indonesia sering menemukan kesulitan dalam pemilihan kata. Karena kosakata kita terlalu sedikit. Dan kalau nggak ada kata yang pas, kita mulai pakai kata yang berbeda. Akhirnya satu kalimat, satu konteks bisa beda jadinya artinya. Contoh, Yohanes 2 tuh salah loh. Yesus ngerubah air jadi anggur. Yang benar Alkitab bahasa Inggris, Jesus turn water into wine. Wine diterjemahin bahasa Indonesia, anggur. Grape diterjemahin bahasa Indonesia, anggur juga. 2-1 kalah Indonesia. Dan banyak yang begini. Shrimp, lobster, prawn.
udah 3 loh bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya udang doang. Jangan sedih guys ya STP. Karena Indonesia ada yang menang juga 3-1, tapi cuma 1. Nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya rice. Ini doang yang kita menang. Yang lain kita kalah. Oke? Dan sadarkah saudara, bahasa Indonesia kita lagi bikin present tense, kita bilangnya past tense. Makanya orang Inggris, orang Australia kalau belajar bahasa Indonesia suka pusing. Mereka yang kenal mas saya, Jess, bahasa kamu tuh gimana sih? Lagi present tense, kenapa dibilangnya past tense? Saya bingung. Ya, coba tadi jam 10 ditanya, mau kemana? Jawabnya apa? Gereja dulu. Seharusnya gereja sekarang. Baru nggak? Mandi dulu, ngantor dulu, kerja dulu, meeting dulu, ngopi dulu, dan seterusnya. Semua yang present tense, kita bilangnya past tense. Bahasa Indonesia. Nah, salah satu korbannya adalah Kolose 1 ayat 27 ini. Multimedia, boleh ditayangin versi KJV-nya. Lihat 2 statement terakhirnya. Which is Christ in you, the hope of glory. Ternyata Kristus bukan di tengah-tengah kita, tapi Kristus di mana saudara? Di dalam saudara dan saya. Wow. Can you imagine pencipta langit dan bumi ada di dalam saudara dan saya? Yang punya gunung, samudra, ya, langit dan bumi diam di dalam saudara dan saya. Artinya ada fitur-fitur Allah yang ada di dalam saudara dan saya. Artinya ada sifat-sifat Allah yang ada di dalam saudara dan saya. Kalau pakai bahasa sekarang gini, berarti banyak aplikasi kerajaan sorga yang ada di dalam saudara dan saya. Saya bertahun-tahun gak sadar, di dalam handphone saya ada aplikasi namanya MyBCA. Gak sadar. Jadi bayangin tiap mau transaksi, saya mundurin mobil dari rumah, saya pergi ke ATM. Ya, kalau sehari saya perlu ke ATM 4 kali, berarti 4 kali saya bayar parkir ke ATM. Lama-lama saya ditegur sama anak perempuan saya. Daddy kenapa kayak orang susah? Di handphonenya Daddy ada aplikasi namanya MyBCA. Tinggal diaktifasi. Ingat kata ini baik-baik. Aplikasi mesti diaktifasi. Kalau enggak dia cuma di situ doang. Dia nggak bisa berfungsi karena mesti diaktifasi sama pemiliknya. Nah, sewaktu saya mulai aktivasi, ya ampun hidup saya jadi lebih mudah. Berapa banyak uang parkir yang saya bisa save tiba-tiba. Karena bayar parkir terus setiap ke ATM. Nah sama, banyak aplikasi kerajaan sorga di dalam sini, kita nggak aktivasi. Karena kelakuan kita kayak jemaat Kolose. Nggak lihat ke dalam, liatin tetangga. Liatin orang lain, bandingin diri sama orang lain. Akhirnya kita ribet sendiri. Kita akhirnya stres sendiri dan seterusnya. Nah, karena waktu, saya nggak bisa bahas banyak buat saudara. Mungkin cuma 2 sempatnya. Aplikasi yang saya mau bahas buat saudara, yang perlu diaktifasi, namanya adalah sukacita. Sukacita ada di dalam, kesenangan ada di luar. Kita terlalu sibuk mengejar kesenangan, sampai lupa mengaktifasi sukacita. Dan tolong ingat baik-baik, kesenangan ada expired date-nya. Kesenangan selalu ada ujungnya. Sukacita beda. Bahasa Inggrisnya sukacita joy, kesenangan tuh happy. Tahu bedanya joy dan happy? Happy pemain film, joy penyanyi. Saudara kayaknya terlalu serius dari tadi kayaknya. Ha? Coba dikendorin sedikit skrupnya. Ha? Joy ada di dalam, sukacita ada di luar. Joy ada di dalam, happy ada di luar. Orang yang ngejar happy kemana-mana, stres lama-lama. Orang yang cuma ngejar kesenangan kemana-mana, stres akhirnya. Mereka lupa untuk aktivasi sukacita. Nah, sukacita tuh begini, cara aktivasinya. Apa yang terjadi sama keluarga saya? Apa yang terjadi sama anak-anak saya? Apa yang lagi terjadi sama bisnis saya? Saya tetap memutuskan untuk bersukacita.
Sini yang doang yang amin. Sini berat kayaknya. Saya pindah sini kalau gitu. Walaupun dolar 18.000, saya tetap memutuskan. Kok horor ngomong sukacitanya? Sukacita. Saudara mesti tahu, kalau kita orang Kristen harus memberkati bangsa Indonesia. Sini lagi yang amin, sini horor loh emang. Kita perlu ngopi habis ini ya. Jangan ngutukin bangsa Indonesia di sosial media. Saya kalau buka sosial media saya sedih loh. Yang ngutukin bangsa Indonesia kata-katanya udah kotor. Namanya Esther. Kristen pasti nih. Namanya David. Kristen pasti kan? Ngomongnya ngeri banget di sosial media. Ngutukin bangsa Indonesia. Saudara mesti sadar dong. Indonesia banyak bagusnya. Coba, apa yang cuma ada di Indonesia? Sambel-sambel yang enak cuma ada di Indonesia. Kita ke distract kan sama kopi yang gondrong warna hijau ada bintangnya di sini. Saudara tahu nggak kopi Indonesia dari Aceh sampai Papua, kopi Arabikanya Indonesia, one of the best in the world. Banyak yang bisa dibanggain dari Indonesia. Kita donat ke distract sama yang depannya J kan? Saudara tahu donat Indonesia, donat yang dibuatnya pakai kentang, waktu jadi dimasukin plastik, plastiknya ada icing sugarnya. Dikocok, itu the best donut in the world. Coba, negara, saya kesini. Negara yang bisa nitip anak di mertua, Indonesia. Berkati Indonesia. Berkati selalu bangsa Indonesia. Doain Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, doain mereka. Puasa buat mereka kalau perlu. Sukacita mesti diaktifasi. Kalau enggak dia cuma diem kayak main BCA tadi. Dia diem aja di dalam. Mesti kita yang aktivasi. Dan ini adalah salah satu aplikasi kerajaan sorga yang ada di dalam saudara dan saya. Karena Kristus di dalam saudara dan saya. Mama saya udah umur 83 tahun. Saudara kalau lihat fotonya, saudara gak akan percaya. Banyak orang gak percaya. Itu kakak kamu kali. Karena mama saya sampai hari ini masih sepeda statis setiap pagi 30 menit. 83 tahun. Teman-teman saya suka tanya sama dia. Ada teman-teman saya manggil dia mama juga. Mama kok awet muda sih? Apa sih kuncinya? Emang gak pernah lewatin turbulence? Emang gak pernah lewatin masa-masa sulit? Pernah dong. Ya, apalagi waktu anak bungsu mama ditahan polisi, tawuran, mabok-mabokan, anak bungsunya tuh ini. Mama tetap memutuskan untuk bersuka cita. Doa di kamarnya, perjamuan kudus di kamarnya, tumpang tangan di bantalnya. Tapi mama tetap memutuskan bersuka cita. Ternyata sukacita adalah resep anti-aging paling luar biasa. Sering-seringlah bersuka cita, muka saudara akan lebih muda 10 tahun. Skincare yang dahsyat ini, sukacita. Rasul Paulus lagi antre mau dihukum mati. Rasul Paulus masih bisa-bisanya menulis buat gereja di Filipi. Bersukacitalah. Dan aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. So, sukacita adalah salah satu fitur Allah, sifat Allah yang ada di dalam saudara dan saya. Diaktifasi. Jangan ke distract dengan apa yang sedang terjadi. Yang pertama. Yang kedua, namanya adalah talenta. Talenta diinstal di setiap kita sama Tuhan. Kemarin saya bahas sama Pastor Timothy. Sayang ya, kalau gereja itu ngelihat talenta cuman nyanyi, main musik, sama khotbah. Bayangin yang duduk di ruangan ini mungkin ada 1.000. Berarti ada 1.000 talenta di ruangan ini. Kalau diaktifasi, Surabaya ini ngeri ada saudara.
Kita enggak, kita bedain diri kita sama talenta orang. Kita bandingin diri kita sama talenta orang. Kita nggak pernah aktivasi itu talenta. Kita ke distract sama uang. Dan saya mau yakinkan GSJSTP atau yang nonton dari manapun, uang bukan berkat Tuhan. Oh, sini paling tegang kayaknya, lihat saya langsung. Cemberut lihat saya. Uang yang ciptain itu manusia, bukan Tuhan. Kalau kita orang Kristen memframing bahwa uang adalah berkat Tuhan, berarti mafia diberkati sama Tuhan. Berarti gangster diberkati sama Tuhan. Uang bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah apa yang Tuhan ciptakan. Ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan. Bisa tidur tadi malam, itu berkat Tuhan. Masih sehat sampai hari ini, itu berkat Tuhan. Uang bukan. Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, bukan sama Hotman Paris kan? Yesus gak pernah bandingin dirinya sama pria ganteng, gak pernah. Tapi sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya sama Mamon. Dan dia kasih alasannya. Ya, nggak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, dia akan benci sama yang satu. Ternyata salah orang Kristen sama uang adalah begini. Kita salah positioning. Kita salah penempatan. Kita selalu nempatin uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Tolong dong Tuhan, tolong dong. Ini salah positioning, kok belaga lupa gitu mukanya? Positioning yang benar adalah angkat Yesus jadi tuan satu-satunya. Bukan alternatif, dia tuan satu-satunya. Dan angkat uang jadi hamba. Karena uang dia tuan yang jahat, tapi dia hamba yang baik. So, tempatin uang seperti kita menempatkan mantan. Harus di tempat yang tepat. Jangan salah tempat soal uang. Nah, talenta Tuhan kasih di setiap saudara dan saya. Oke? Kita disuruh mengasah, aktivasi, ingat kata itu. Kita disuruh ngasah, suruh latihan, suruh mempertajam itu talenta. Oke? Ujung-ujungnya waktu talentanya tajam, uang akan bayar talenta saudara. Itu cara kerjanya kerajaan sorga. Saya mau cerita soal saya. Saya dari kecil seneng banget lihat orang masak. Seneng banget. Singkat cerita, kita gak punya banyak waktu. Waktu masuk SMP, ada ekskul. Saudara masih tahu ekskul? Sini kayaknya gak tahu apa-apa loh dari tadi. Ada apa sama saudara? Sekolah di mana dulu? Ekskul, ekstrakurikuler. Nah, setiap siswa SMP yang masuk di SMP tersebut dibagiin form. Kita disuruh milih ekskul yang kita mau. Nomor 1 basket, hampir aja saya centang basket. Untungnya saya lihat ada pilihan nomor 5, tata boga. Nggak jadi basket, tata boga saya pilih. Singkat cerita, kelas tata boga 2 kali seminggu selama 11 bulan. Karena 1 bulan libur kan ya. Nah, ternyata waktu kelas tata boga ini dimulai, lakinya cuma 2. Saya sama Erwin. Erwin udah jadi pastor sekarang di JKI di Denver, Amerika. Nah, waktu kelas ini dimulai, ternyata anak-anaknya ekskul yang ikut elektro, masih tahu ada elektro dulu? Kelasnya mereka bau gosong selalu. Banyak kabel kebakar lah, apalah. Anak ekskul basket, kalau lewat tata boga, kita dicela abis kita berdua. Bahasa sekarangnya kita dibully abis. Weh, ada banci 2. Weh, yang gede tuh banci pasti. Erwin segini soalnya. Yang gede banci itu pasti. Seminggu 2 kali selama 11 bulan kita dibully setiap kelas tata boga. Naik kelas 2 SMP, saya bilang sama mama papa saya, mau pindah ekskul, Pak, Mah. Loh, kenapa? Kamu kan senang masak. Banci. Nggak mau. Saya melupakan semua masak-memasak. Sampai satu hari, tiba-tiba
RCTI mengudara di Indonesia. Akhir tahun 80-an. Tiba-tiba waktu kita pasang ada acara namanya Walk with Yan. Oh sini inget ya, sini yang nggak tahu. Hah? Ingat ya. Acara masak, chefnya namanya Yan, laki. Saya waktu nonton, saya bilang sama mama saya, "Mah, Yan nih banci, mah. Oh, ngawur kamu, ha?" Di situ saya mulai terbangun lagi rasa percaya bahwa apa yang diinstal sama Tuhan, Tuhan gak pernah uninstall. Gak pernah. Singkat cerita, tahun 2008-2009 kalau gak salah, saya minta diajarin masak sama mama saya. Karena saya udah gak sempet lagi sekolah kuliner. Karena buat saya, mama saya itu master chef. Bukan Juna, bukan Gordon. Juna dan Gordon selalu marah-marah karena dapur mereka ada kameranya. Mama saya dapurnya gak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. She's a truly master chef. Mulai diajarin. Singkat cerita lagi. Tahun 2015 saya mulai memberanikan diri menjual resep daripada mama. Cheesecake. Loyangnya 30 kali 20. Waktu bulan pertama dijual, laku 100 loyang langsung. Saya dalam hati, tunggu dulu, tunggu. Tunggu, hah? Saya bulan pertama pakai bahasa Jakarta, dalam hati gini, ini temen gue doang nih yang pengen bikin gue seneng. Temen-temen doang. Tiba-tiba masuk bulan kedua, naik 150 loyang. Waktu kita cek ternyata orang yang gak kenal lebih banyak daripada orang yang kenal, yang mesen. Singkat cerita lagi, satu malam saya lagi tidur, saya dikasih resep makanan sama Tuhan. Ini kan, Tuhan ternyata bukan cuman main musik, nyanyi, khotbah doang kan. Tuhan Yesus F&B juga. Kita semua punya fotonya kan. Yesus lagi ber-12 di meja, makan, bukan di studio musik kan. Hah? Ya, F&B banget Yesus. Dikasih resep makanan, detail resepnya. Buntut goreng cabai hijau. Detail, kenapa saya bisa bilang detail? Karena di mimpi itu dibilangin, Jess, kamu ganti garam kamu sama ikan jambal. Ikannya ikan jambal itu ikan asin. Kamu rebus ikannya, bukan rebus, kamu rendam ikannya, sampai asinnya berkurang. Kamu angkat, kamu tumbuk, itu jadi garam kamu. Catat. Ntar lupa. Hah? Bangun tidur, saya catat itu resep. Dan saya di Jakarta, kalau saya punya menu baru, ya, saya punya geng namanya The Tester. Ada 5 orang. Mulutnya silet semua. Kalau nggak enak mereka ngomong nggak enak, enak mereka ngomong enak. Saya panggil nih 5 orang. Saya masakin buntut goreng cabai hijau. Waktu mereka makan, mereka terdiam semua sampai habis. Saudara tahu lah, orang kalau makan sampai diam. Mereka tanya sama saya, Jess ini resepnya mama? Bukan. Loh ini resep dari mana? Dapat di mimpi dan saya percaya ini dari Tuhan. Gimana? Enak banget Jess, 5-5-nya ngomong. Singkat cerita, hari ini saya jual buntut tiap bulan, nembus 800 kilo tiap bulan. Iya, tepuk tangan. Ini promosi apa kesaksian ya? Hah? Dua-duanya kali ya? Nggak, maksud saya begini. Talenta yang dipertajam ternyata benar. Uang akan bayar talenta itu. Itu cara kerjanya kerajaan sorga. Jangan cuman ke distract sama uang, pengen cepat berhasil tanpa mau diproses. Ya, so dipertajam, diasah talenta yang Tuhan sudah install. Kita lihat depan mata, semua pemain musik, atlet-atlet yang talentanya dipertajam. Endorsement kejar mereka. Iklan kejar mereka. Uang kejar mereka. Itu cara kerjanya Tuhan. Talenta yang dipertajam, uang akan bayar talenta tersebut. Nah, saya cuma bisa membahas 2 aplikasi aja. Karena kita harus menyelesaikan ayat ini, kalimat terakhirnya. Yuk lihat. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, the hope of glory. Oke? Nah, kita semua
tahu kata kemuliaan seringkali cuma tepuk tangan. Karena gereja sering praktek gitu, kasih kemuliaan, kita tepuk tangan. So di benak orang Kristen seringkali kemuliaan hanya tepuk tangan. Well, saya mau share sedikit ini buat saudara. Kemuliaan muncul 2 kali dalam bahasa asli di Alkitab saudara dan saya. Di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama bahasa aslinya adalah kabot. Artinya bobot, berat. Dan kata kemuliaan kabot ini muncul waktu Bait Salomo ditabiskan. Imam-imam itu nggak kuat berdiri, mereka rebah semua. Ya, karena kemuliaan Allah, kabot, turun di tempat itu. Bait Salomo, kabot. Nah, ternyata di Perjanjian Baru, nggak semua kata kemuliaan itu bahasa aslinya adalah kabot. Tapi kebanyakan di Perjanjian Baru, kata kemuliaan bahasa aslinya adalah doxa. Kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, artinya adalah transformasi. So, kata kemuliaan di sini bukan kabut kita rebah gimana, kita lihat apa, bukan. Tapi pengharapan akan kemuliaan, ini punya pengertian pengharapan akan transformasi. Jadi ternyata hidup saudara dan saya, kalau kita mulai aktivasi, itu aplikasi. Pasti ada trial dan error. Pasti ada menang dan kalah. Pasti ada jatuh dan bangun. Nggak semua orang Kristen kalau udah masuk gereja, ikut pelayanan, hidupnya menang terus, nggak ada kayak begitu. Kalau ada yang kayak begitu, itu namanya main sandiwara. Nggak ada orang Kristen yang berdiri tegap terus, nggak ada. Kadang-kadang kita kepleset. Kadang-kadang kita kalah. Kadang-kadang kita bukan juaranya. Nah, ternyata transformasi, di dalam kata transformasi artinya itu trial dan error, menang dan kalah, jatuh dan bangun. Kita ini semua kita lagi ditransformasi sampai ujung-ujungnya jadi serupa dengan Kristus. Itu dia. Nah, maksud saya begini, maksudnya Rasul Paulus itu begini. Kristus itu adalah pengharapan di menang dan kalahnya saudara dan saya. So, saat lagi kalah, orang Kristen paling jago. Kalau lagi kalah, mengharapkan Kristus. Tapi kalau lagi menang, jangan lupa sama Yesus. Waktu lagi menang, tetap jadikan Yesus pengharapan satu-satunya. Jangan harapin yang lain. Jangan kayak jemaat Kolose. Jadiin Yesus alternatif. Enggak. Yesus itu pengharapan di menang dan kalahnya kita. Nah, kalau kita semua lagi ditransformasi, berarti kalau gereja bukan pasar lagi. Kalau gereja, ya, prioritasnya jadi hubungan sama Tuhan, bukan transaksi. Berarti gereja akan jadi bengkel, bukan showroom. Karena orang-orang yang masuk lagi dirubah semuanya. Lagi jatuh dan bangun, lagi menang dan kalah, lagi nggak juara, ya, lagi trial dan error. Saya tadi cerita cheesecake yang bagus-bagus doang kan. Saudara nggak tahu kan berapa kue bantet yang saya buat yang nggak bisa dijual. Saudara tahu kan berapa belas kilo buntut yang gagal di presto sama saya. Sampai gak bisa saya jual. Ya, ada trial dan error, gak semuanya langsung berhasil, tidak. Nah, waktu kita lagi ditransformasi, pegang Yesus satu-satunya. Jadikan dia pengharapan satu-satunya. Gereja tuh bengkel, bukan showroom. Mobil yang keluar dari showroom, saya mau tanya, dibawa dari Surabaya ke Solo, kuat? Kadang-kadang dia cuma bagus luarnya doang. Dalamnya gak diurus, mesin-mesinnya gak diurus. Tengah jalan dia mogok. Mobil termahal di dunia, perlu masuk bengkel? Perlu. Dia perlu direparasi, perlu ganti oli. Saya pun punya bengkel di Jakarta, dalam tanda kutip. Punya teman-teman yang bisa kasih input, kasih nasihat buat saya. Saya perlu masuk bengkel. Mobil keluar dari bengkel, 4 bulan lagi balik ke bengkel? Balik. Pernah dicemburutin sama montir? Dicemburutin, lo lagi. Nggak pernah. Pak, Bu, silahkan duduk Pak. Montir itu begitu. Gereja seharusnya begitu. Lihat, orang Kristen yang gerejanya kayak showroom. Kuatnya cuma Senin sama Selasa. Karena Minggu baru dikotbain. Senin Selasa kuat, Rabu tergoda, Kemis kepleset. Jumat parah, Sabtu nyesel, Minggu gereja lagi. Gitu-gitu aja terus akhirnya.
Hidup kita cuman gitu-gitu terus, gak pernah ngalamin transformasi. Gak pernah ngalamin perubahan. Saudara, jangan lagi masuk ke gereja dengan membawa mental berdagang. Mulailah jadikan Yesus satu-satunya pusat. Dan mulai mengaktifasi apa yang ada di dalam saudara dan saya. Saya percaya waktu kita mulai mengaktifasi, rahasia inilah yang harus diketahui sampai ke bangsa-bangsa. Mulai dari keluarga saudara dulu, teman-teman saudara dulu. Dan saya percaya GSJS TP akan jadi berkat dimanapun saudara berada. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua.